Dua-duanya harus dikumpulkan. Baik proposal tesis dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun proposal tesis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena fokus satu semester ini kita bersama-sama membahas tentang penelitian dengan pendekatan kuantitatif, ya tentu saya harapkan proposalnya kuantitatif. Tetapi barangkali ada juga yang ingin kualitatif, maka saya kasih dua saja ya, mengumpulkan dua, yaitu proposal kuantitatif dan proposal kualitatif. Nah, approve-nya nanti diterima oleh pihak kampus itu bisa terserah ya, tergantung pengajuan dari peneliti mau kual atau mau kuan ya, walaupun yang diajukan dalam tugas UAS itu proposal kuantitatif dan proposal kualitatif. Ya, tetapi tindak lanjut berikutnya untuk memastikan dan menentukan mahasiswa mengambil proposal tesis kualitatif atau kuantitatif itu nanti tinggal dikomunikasikan dengan calon pembimbing dan minat dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Oke. Jadi UAS-nya mengumpulkan dua proposal, Pak Dokter. Ya, betul. Proposal penelitian tesis dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Walaupun secara spesifik dalam pertemuan kita satu semester itu tidak membahas kualitatif, karena saya anggap kualitatif itu cukup simpel ya, tidak menggunakan rumus-rumus tertentu untuk menguji validitas dan reliabilitas data, kemudian juga tidak menggunakan rumus tertentu untuk menganalisis datanya. Sehingga saya yakin dengan pengalaman S1 dulu untuk menyusun proposal kualitatif ya tidak begitu kosong gitu ya. Maka ya silakan saja ancang-ancang atau dipersiapkan nanti dua proposal untuk tugas UAS itu ya, kual dan kuan. Baik, pada sore hari ini di saat cuaca juga ini ya, sinyalnya mungkin ada yang masuk lagi ini, sinyal error ya, afwan ya, ini mungkin di sebagian daerah teman-teman kita ini cukup besar hujannya dan dibarengi dengan angin kencang dan petir ya, sehingga sinyal agak susah. Nah, nanti hari ini saya tidak akan praktik penulisan eksperimen, tetapi saya akan menjelaskan prinsip dasar dulu. Prinsip dasar penelitian untuk menguji hipotesis komparatif ya. Jadi hipotesis itu kan tiga ya, ada hipotesis deskriptif. Nah, dalam kesempatan ini mengapa saya tidak menjelaskan tentang statistik deskriptif atau hipotesis deskriptif? Karena hipotesis deskriptif itu bagi kita cukup simpel ya. Contohnya tadi umpamanya mendeskripsikan data seluruhnya. Ya, jumlah penduduk ya Bogor yang memiliki hak pilih ada 50.000. Nah, sudah itu namanya statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu data yang diambil itu bisa menggunakan sampel, bisa menggunakan populasi. Ya, artinya bisa jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, juga bisa mengambil sampel dari populasi. Nah, tetapi hanya menguji generalisasi saja, tidak menguji asosiatif ataupun komparatif. Maka cukup simpel, kemarin kita juga telah mempraktekkan bagaimana cara menguji hipotesis deskriptif ya. Hipotesis deskriptif atau statistik deskriptif. Nah, gitu. Nah, kalau perbedaan ya, ada perbedaan antara statistik deskriptif dengan penelitian deskriptif. Ya. Kalau penelitian deskriptif itu
atau penelitian yang tidak menggunakan data sampel ya dalam analisis datanya, maka dikatakan sebagai penelitian atau statistik deskriptif. Yang kedua ada statistik inferensial, artinya statistik yang menggunakan data untuk membuat generalisasi kepada populasi. Nah, makanya kalau statistik deskriptif itu cukup simpel karena hanya menjelaskan fakta saja. Sensus seperti sensus penduduk itu loh. Ya tadi ya, sensus penduduk itu kalau artinya data sampel sama dengan data populasi itu namanya statistik deskriptif. Nah, kalau statistik inferensial ini data yang diambil adalah bagian dari populasi. Sehingga maksud dan tujuan dari statistik inferensial adalah membuat generalisasi atau membuat inferensi data statistik ke data populasi. Nah, makanya statistik deskriptif tidak dijelaskan secara tersendiri dan spesifik karena dianggap cukup mudah ya untuk dianalisa. Tinggal presentasi saja. Nah, oleh karena itu fokus pada hipotesis deskriptif, hipotesis asosiatif dan komparatif lebih pada penekanan statistik inferensial ya. Ya baik itu parametris maupun non parametris. Baik ya, nanti kita hari ini akan membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis komparatif. Saya lagi komunikasi sebentar, mengirimkan jurnal, menanyakan submit ya, proses submit dan ini. Oke. Nanti juga hasil tesis mahasiswa ini akan kita proyeksikan ke beberapa jurnal ya. Jadi Bapak Ibu di samping nanti karya tesisnya bisa dijilid sesuai dengan regulasi perguruan tinggi, juga nanti kita proyeksikan untuk submit dan publish di beberapa jurnal yang ada. Baik jurnal internal di STAI Mutakin maupun jurnal eksternal. Baik itu jurnal terakreditasi nasional maupun internasional bereputasi. Nah, kita proyeksikan ya. Biasanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, umpamanya Ustadz Fakhrul Rahman ya, Ustadz Fakhrul Rahman, pembimbingnya adalah Prof. Uwais dan Pak Dr. Kosim umpamanya. Karena nanti atas arahan dan bimbingan beliau, tesis Ustadz Fakhrul Rahman itu bisa dipromosikan ke beberapa jurnal yang sesuai. Nah, gitu ya, sesuai dengan kajian keilmuan. Ya, tentu pendidikan Islam ya. Memang kalau pengen grade-nya tinggi ya masuk jurnal itu perlu juga ada kolaborasi pembiayaan juga, di samping kolaborasi keilmuan juga kolaborasi pembiayaan. Biasanya ya pengalaman saya itu kalau ya Bapak Ibu submit di jurnal kita masih gratis ya. Walaupun jurnal kita dalam proses akreditasi ya. Tetapi kalau mau submit dan publish di jurnal luar yang sudah terakreditasi Sinta umpamanya, itu biasanya bayar dari 700.000 sampai 1 juta. Tapi grade-nya cukup bagus. Baik itu Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1. Yang paling bagus ya jurnal nasional terakreditasi Sinta 1. Yang mahal kalau jurnal internasional ya, konversi hasil tesis mau dipublish di jurnal internasional biasanya harganya bervariasi dan regulasinya sangat ketat. Kita
baru submit saja, belum publish, itu sudah harus bayar. Ya. Jadi proses kita baru ngirim aja nih, ngirim belum tentu diterima. Ya. Itu bayarnya sekitar 1 juta. Ya. Nanti kalau jurnalnya diterima, dianalisa kembali oleh reviewer itu dan sudah dinyatakan bisa untuk dipublish, itu bayar lagi sekitar 4 juta sampai 5 juta. Rata-rata jurnal internasional itu yang saya lihat, baik itu internasional Q1 di Malaysia, itu rata-rata 6 sampai 7 juta per artikel ya. Paling berapa halaman sih? 10 sampai 15 halaman. Yang pernah kaget ya mungkin ada yang lebih lagi ya. Di UK itu jurnal pendidikan dan pembelajaran, Learning and Teaching and Learning. Itu satu artikel setiap publish kebijakannya bisa nyampai belasan juta ya. Ada yang 25 juta, ada yang 20 juta, ya, itu luar biasa. Ini memang tantangan kita sebenarnya adalah kita ingin belajar aja lah, belajar pada para peneliti-peneliti nasional dan internasional yang sudah bagus, sehingga tulisan kita itu akan diedit ya, akan direview. Apakah tulisan kita sudah menampilkan sebuah karya ilmiah apa belum? Ya, yang jelas nanti kalau tesisnya bagus dipromosikan oleh pembimbing, kemudian di submit di jurnal nasional ya, itu berarti mahasiswa sedang menyetarakan dirinya dengan promotor plus dengan juga para saintifik kelas nasional maupun internasional. Itu supaya karya S2 ini menjadi karya yang monumental, karya yang secara saintifik juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterapkan dalam beberapa scientific approach ya, pendekatan sains sesuai dengan kebutuhan. Baik, menguji hipotesis komparatif ya. Setelah sebelum UTS saya membahas tentang hipotesis asosiatif ya, baik itu hubungan sederhana maupun hubungan ganda. Hari ini saya akan membahas konsep dasar pengujian hipotesis komparatif. Komparasi itu membandingkan ya. Jadi hipotesis komparasi itu artinya hipotesis yang menyatakan perbandingan. Sama saja ketika kita menguji hipotesis komparatif, sama seperti menguji parameter populasi ya, yang berbentuk perbandingan. Parameter populasi yang berbentuk perbandingan. Melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Jadi ya kalau kita ngambil sampel 78 ya, taraf signifikansinya 5%. Populasinya 100, taraf signifikansi 5%, maka jumlah sampelnya adalah 78. Nah, 78 itu adalah sampel, ukuran sampel yang akan digeneralisasikan hasilnya kepada populasi di mana sampel itu diambil, yaitu jumlahnya 100. Ya, dengan taraf signifikansi 5%. Nah, signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan itu merupakan variabel 2 atau lebih. Jadi membandingkan itu bisa membandingkan 2 variabel atau lebih ya. Maaf, 2 sampel ya. Variabel dari 2 sampel atau lebih ya. Nanti 2 sampel ini ada 2 sampel yang berpasangan, ada 2 sampel yang individu ya. Atau lebih dari 2 sampel. Juga sama, ada yang lebih dari 2 sampel berpasangan, ada yang lebih dari 2 sampel tapi independen ya, sendiri ya, tidak relatif, tidak berhubungan. Nah, hasilnya kalau penelitian komparatif, kalau H0-nya diterima ya, berarti perbandingan 2 sampel atau lebih itu dapat digeneralisasikan atau dapat diinferensikan kepada populasi di mana sampel itu diambil. Jadi ingat, sekali lagi dan sering kali dalam pertemuan saya ungkapkan berkali-kali ya, diulang-ulang, bahwa ketika kita menguji hipotesis statistik,
maka yang seharusnya diterima adalah hipotesis nol, bukan hipotesis alternatif. Nah, ini yang terjadi kesalahpahaman dalam proses penelitian di antara kita. Itu hipotesis statistik itu yang diterima harusnya HA. Ya, itu salah kaprah ya. Justru yang dikehendaki oleh peneliti antara data sampel dengan data populasi itu tidak ada perbedaan. Maka dalam pengujian hipotesis statistik yang dikehendaki diterima adalah hipotesis nol, bukan hipotesis alternatif. Ya. Artinya apa? Antara tidak ada perbedaan antara data sampel dengan data populasi. Kalau antara data sampel dengan data populasi tidak ada perbedaan, maka data yang diambil dari sampel itu bisa digeneralisasikan atau bisa diterapkan atau bisa diinferensikan pada data populasi. Nah, dengan taraf signifikansi tertentu, mulai dari 0,05% ya, mulai dari 1%, 5% sampai 10%. Bahkan ada yang 15%, tetapi tidak direkomendasikan. Ya, tawasudnya ambil tengah-tengahnya dari 5%. Nah, desain penelitian menggunakan satu variabel, ya, seperti halnya dalam penelitian deskriptif. Kalau penelitian deskriptif itu kan satu variabel, ya. Tetapi variabel tersebut berada pada populasi dan sampel yang berbeda, ya. Populasi dan sampel yang berbeda. Variabelnya sama, yaitu tentang tingkat intensitas kerja, ya. Variabelnya satu, intensitas kerja, atau tentang profesionalisme guru, itu variabelnya. Tetapi sampelnya berbeda, yaitu antara guru PAI perempuan dan guru PAI laki-laki. Nah, ya. Nah, kalau seperti itu, atau mungkin dibalik, populasi dan sampelnya sama, tetapi waktunya berbeda. Jadi profesionalisme guru PAI bulan April dengan bulan Mei bawahnya, ya. Sampelnya sama, variabelnya sama, tetapi waktunya berbeda. Nah, itu juga bisa masuk dalam pengujian hipotesis komparatif, ya. Jadi hipotesis komparatif itu bisa jadi variabelnya satu, tetapi sampelnya berbeda. Bisa jadi variabelnya satu, ya, sampelnya satu sama maksudnya, tetapi waktunya berbeda. Nah, ini bisa dikomparasikan atau dibandingkan. Ya, tadi membandingkan antara profesionalisme guru PAI perempuan dan guru PAI laki-laki dibandingkan. Nah, itu masuk dalam kategori hipotesis komparatif. Juga membandingkan, ya, kinerja atau intensitas kehadiran guru PAI pada bulan April dan bulan Mei tahun 2021, dibandingkan lebih aktif mana nih kehadirannya di bulan Mei dan di bulan April. Nah, itu juga masuk dalam skema hipotesis komparatif, ya. Nah, hipotesis komparasi itu atau komparatif itu ada dua, yaitu komparasi antar dua sampel, ya. Saya ulangi, model komparasi itu ada dua. Satu, komparasi antara dua variabel, dan komparasi antara lebih dari dua sampel. Jadi membandingkan dua sampel atau membandingkan lebih dari dua sampel. Ya. Nah, biasanya membandingkan lebih dari dua sampel itu disebut sebagai K-sampel. K-sampel gitu ya. Nah, model komparasi sampel dua sampel atau lebih itu dibagi dua lagi, yaitu berkorelasi dan tidak berkorelasi, atau related, ya, berhubungan atau independen.
Gitu. Nah, bisa disimpulkan pengujian hipotesis komparasi itu ada dua jenis. Satu, 2 sampel. Yang kedua, lebih dari 2 sampel atau K-sampel. Nah, yang 2 sampel pun dan lebih dari 2 sampel dibagi 2 lagi. Ada yang komparasi 2 sampel berkorelasi, ada yang tidak berkorelasi. Juga yang komparasi lebih dari 2 sampel, ada yang berkorelasi, ada yang tidak berkorelasi atau berhubungan dan tidak berhubungan gitu ya. Nah, oleh karena itu sampel 2 sampel yang berkorelasi, 2 sampel atau lebih dari 2 sampel yang berkorelasi, biasanya desain ini terdapat pada penelitian eksperimen. Nah, sering kita dengar eksperimen saya mau eksperimen. Nah, eksperimen itu suatu desain penelitian kuantitatif ya yang menggunakan model komparasi 2 sampel atau lebih yang berkorelasi. Ya, yang berkorelasi itu masuk dalam desain penelitian eksperimen. Contoh, ya ada contoh nih, contoh simpelnya ya. Membuat perbandingan kemampuan mengajar guru PAI yang sebelum diklat dan sesudah diklat. Ya. Membandingkan, ulangi. Contoh membandingkan profesionalisme guru PAI sebelum diklat ya dan setelah diklat. Gitu ya. Sebelum diklat dan setelah diklat. Ya. Lalu akan membandingkan mana nilai pretest dan posttest. Ya, sebelum diklat pretestnya nilainya 50. Setelah diklat maka posttestnya 70. Berarti ada peningkatan 20. Nah, yang 20 ini namanya hasil posttest, hasil eksperimen membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Guru yang sudah mengikuti diklat ya atau guru yang telah mengikuti diklat dan sebelumnya. Ya, nanti dilihat apakah korelasinya, apakah ada perubahan kualitas mengajar ya setelah diklat dengan guru yang memang tidak mengikuti diklat ya, proses diklat itu. Nah, itu yang 2 sampel atau lebih ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sampel independen. Yaitu sampel yang tidak berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya membandingkan kemampuan atau membandingkan karakter lulusan SMA dengan lulusan MA. Ya. Nah, membandingkan antara guru honorer dengan guru PNS. Nah, gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam sampel independen. Ya. Kalau kita ingin membandingkan tingkat produktivitas atau tingkat kehadiran guru honorer dengan guru PNS, ya, membandingkan tingkat intensitas kehadirannya, maka itu masuk dalam kategori bentuk komparasi satu sampel, ya. Nah, bentuk komparasi sampel ini dapat dipahami sebagai berikut ya. Pertama, dalam pengujian hipotesis komparatif 2 sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Nah, teknik statistik atau alat analisis statistik mana yang akan digunakan bergantung pada bunyi atau bentuk komparasi dan jenis data.
sudah saya sampaikan juga bahwa jenis data itu ada berapa? Ustaz? Bisa dibantu mengingatkan jenis data dalam penelitian, dalam data kuantitatif itu ada berapa? Ya, ada yang masih ingat jenis data kuantitatif itu ada berapa? Ustaz? Udah lupa lagi ya? Pak Jawi ya, Pak Jawi. Buka-buka lagi Ustaz. Oh iya ya, oke. Jenis data kan kalau penelitian kualitatif itu kan cuma datanya adalah data kata, ya, data kalimat, data gambar. Gambar itu data kualitatif ya. Data kualitatif itu ya seperti gambar, kemudian kata, kalimat, ya, nilai, yaitu data kualitatif. Kualitatif dan kuantitatif, dosen ya. Ya, kalau data kualitatif itu kan saya makan, baik, buruk, berangkat, pergi itu kan kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif itu kan data angka. Nah, data angka itu kan ada 4 kemarin ya. Apa saja? Nominal, Nominal, kontinum, ordinal, ya, interval, kalau rasio. dibagi secara umum ada 2, ada data kontinum, ada data diskrit ya. Ada data kontinum, ada data diskrit. Ya. Yang kontinum ada 3. Diskrit itu adalah data hasil menghitung. Nominal. Kalau data kontinum adalah data hasil mengukur. Ya. Ya, kalau ada 4 ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ordinal, interval, rasio itu masuk kontinum. Yang nominal, ordinal masuk diskrit atau data hasil menghitung. Nominal. Seperti absen, jumlah penduduk, itu data diskrit. Nah, kalau interval dan rasio itu masuk data kontinum atau data hasil mengukur. Contohnya 5 derajat Celcius itu kan hasil mengukur ya. Ya, 1 kilogram, 10 kilogram itu rasio, data hasil mengukur. IQ-nya 0,5, nah itu juga data hasil mengukur. Intervalnya 0 sampai 0,5, nah itu juga data hasil mengukur. Kalau data diskrit atau data hasil menghitung seperti data nominal itu seperti absen. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Tetapi penomoran siswa dari 1 sampai 100 itu tidak ada perbedaan. Artinya apa? Bukan berarti siswa dengan nomor absen 1 lebih baik daripada siswa yang absennya nomor 2. Bukan berarti seperti itu. Jadi hanya pengkodean saja. Nah, itu data diskrit ya, atau data nominal. Nah, yang kedua adalah data ordinal atau data hasil ranking. Tetap masih menghitung. Ranking itu kan masih hitung kan? Ya, urutan. Cuman bedanya biasanya kalau ranking itu semakin tinggi nilainya, maka akan semakin kecil angkanya. Contoh, ranking 1 nilainya 100, ya kan? Ranking 2 nilainya 80 atau 90. Ranking 3 nilainya 80. Ya, itu data ordinal atau data hasil menghitung dengan ranking. Kalau interval itu data hasil mengukur. Cara pengukurannya tergantung skala tertentu. Yang umpamanya kan skala Likert itu 1 sampai 4 ya, dari mulai sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, penomoran 1 sampai 5 itu atau 1 sampai 4 itu data yang diperoleh berdasarkan
pengukuran, ya pengukuran. Pun dengan data rasio seperti 5 kg, 5 cm, nah itu semuanya adalah data hasil pengukur, ya data hasil pengukuran. Nah, kembali kepada teknik statistik apa yang akan digunakan ketika kita sebagai peneliti kuantitatif menggunakan hipotesis komparatif. Ya, tergantung ya. Nah, maka kita lihat ya. Kita lihat. Jika hipotesisnya bentuknya adalah komparatif, dua sampel yang berkorelasi, sedangkan jenis datanya adalah data interval atau rasio, berarti data hasil mengukur, maka statistik yang digunakan adalah t-test two sampel atau t-test dua sampel. Saya ulangi, jika hipotesis komparatifnya berbunyi atau bentuk komparasinya adalah dua sampel berkorelasi atau berhubungan, sedangkan jenis datanya adalah interval atau rasio, maka statistik yang digunakan adalah statistik parametris dengan rumus t-test dua sampel. Pun sama, ketika bentuk komparasinya dua sampel, tapi independen, ya tidak berhubungan, sedangkan jenis datanya adalah interval atau rasio, maka juga masuk dalam radar statistik parametris. Dan alat uji statistik yang digunakan adalah t-test dua sampel, sama juga. Namun, jika bentuk komparasinya itu lebih dari dua sampel atau K-sampel, sedangkan bentuk K-sampelnya berkorelasi, dan jenis datanya adalah interval atau rasio, maka dipastikan statistik yang digunakan adalah statistik parametris dengan alat analisis statistik menggunakan one-way ANOVA atau two-way ANOVA. Nah. Pun sama dengan bentuk komparasi K-sampel yang independen dengan jenis data interval atau rasio, maka alat uji statistiknya pun menggunakan one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah itu. Nah ini jadi tidak akan lepas kalau kita lebih memilih pada hipotesis komparasi dua sampel atau K-sampel, sedangkan jenis datanya adalah interval atau rasio, maka dipastikan alat statistik yang digunakan atau uji statistik yang digunakan adalah t-test dua sampel atau one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, kalau bentuk komparasi dua sampel yang berkorelasi, sedangkan jenis datanya nominal, maka alat uji statistiknya menggunakan Match-Nehmer. Ya. Namun jika independen, maka menggunakan Fisher exact dengan C kuadrat dua sampel. Ya. Nah, nanti bisa dilihat di buku-buku statistik dan yang sudah saya share juga, ya, tentang pengujian hipotesis komparatif menggunakan alat analisis statistik tertentu. Nah, untuk uji t-test dua sampel itu ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan dan juga uji dua pihak. Nah, kalau uji dua pihak, ya itu kan tadi ada t-test dua sampel. T-test two sampel itu ada uji dua pihak, ada uji pihak kanan, ada uji pihak kiri. Tergantung bunyi hipotesis deskripsinya. Contoh, uji dua pihak yang kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama pas UTS dan direview setelah UTS.
uji dua pihak bila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi seperti ini. Hak nolnya tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan antara produktivitas atau antara profesionalisme guru PAI yang PNS dan yang tidak PNS. Itu hak nolnya ya. Jadi tidak ada perbedaan profesionalisme guru PAI, PNS maupun non-PNS. Hak alternatifnya terdapat perbedaan profesionalisme guru yang PNS, guru PAI yang PNS dengan guru PAI yang non-PNS. Maka jika bunyi hipotesis deskriptifnya seperti itu, keputusan menggunakan tes dua sampel menggunakan uji dua pihak, ya, menggunakan uji dua pihak. Yang dikehendaki tentu tidak ada perbedaan antara antara guru honorer dengan guru PNS dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tentu berkaitan dengan profesionalisme, gitu ya. Nah, juga keputusan peneliti menggunakan uji pihak kiri. Jika bunyi hipotesis hak nolnya, hipotesis nolnya seperti begini. Prestasi belajar siswa MAN yang masuk sore lebih besar daripada yang masuk pagi. Ya, itu hak nolnya. Sedangkan hak alternatifnya, prestasi belajar siswa MA atau MAN yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi. Nah, kalau bunyi hipotesis seperti itu, maka uji pihak kiri. Yang ketiga, uji pihak kanan. Bila mana hipotesis statistiknya berbunyi, hak nolnya berbunyi, disiplin kerja guru PAI lebih kecil atau sama dengan disiplin kerja guru yang honorer lebih kecil atau sama dengan guru yang sudah PNS umpamanya. Hak alternatifnya disiplin kerja guru swasta atau guru honorer, maaf, lebih besar daripada guru PNS semuanya. Nah, kalau bentuk hak nol dan hak alternatifnya bunyinya seperti ini, maka uji statistiknya menggunakan uji dua pihak. Ya. Oke, daerah penerimaan HO dan HA untuk ketiga macam uji tersebut, baik itu uji dua pihak, uji pihak kiri dan uji pihak kanan, maka perlu diuji dulu, ya, menggunakan statistik parametris, menggunakan t-test, ya, t-test ya, yang tercantum, ya, menggunakan t-test, ya, baik itu t-test dua sampel, baik uji pihak kanan, pihak kiri maupun uji dua pihak. Nah, saya ilustrasikan dalam bentuk contoh, ya. Contoh, telah dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara produktivitas kerja guru, ya, sebelum dan setelah diberi sertifikasi guru, sergur, ya. Kira-kira gimana nih setelah sebelum sertifikasi guru dan setelah sertifikasi guru? Apakah setelah sergur itu ada perbedaan apa sama? Nah, gitu ya. Nah, ternyata berdasarkan 25 sampel pegawai atau guru, ya, yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktivitas guru sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi guru
itu lebih tinggi ternyata ya, lebih tinggi. Jadi nilainya adalah rata-rata nilai produktivitas sebelum memakai kendaraan atau rata-rata nilai atau nilai produktivitas guru sebelum mendapatkan sertifikasi guru adalah 74. Ya. Sedangkan rata-rata nilai produktivitas guru setelah sertifikasi guru adalah 79,20. Ya, berarti ada perbedaan produktivitas antara guru sebelum sertifikasi guru dengan guru setelah sertifikasi guru. Ya. Nah, itu bentuk perbandingan ya. Nah, perbandingan yang relatif atau yang saling berhubungan, baik itu 2 sampel atau lebih, seringkali masuk pada penelitian eksperimen. Sedangkan yang individu itu biasanya hanya membandingkan saja, membandingkan sampel dengan satu variabel atau satu variabel, satu sampel, tetapi membandingkan waktunya saja. Waktunya, ya. Oke, konsep dasar hipotesis komparatif saya kira cukup ya, saya jelaskan untuk dasar saja. Nanti selanjutnya bisa kita cari dan pelajari konsep dasar penelitian hipotesis komparatif ya. Nah, komparatif itu membandingkan aja ya. Tapi membandingkan ini akan muncul satu dampak eksperimen atau tidak bergantung bagaimana desain komparasinya. Apakah komparasinya relatif atau individu? Kalau relatif dipastikan itu eksperimen. Tapi kalau non relatif itu dipastikan non eksperimen. Gitu. Oke, kita diskusi saja. Silakan, barangkali ada yang masih bingung tentang hipotesis komparatif. Silakan. Ini kayaknya hujan jadi nggak ada yang ini nih. Hanya beberapa orang yang aktif videonya ini. Hanya satu. Sinyalnya agak lemah Pak dosen. Iya, Ustadz Solihun paling ini, Ustadz Nia ini, Ustadz Hafid, Ustadz Riza, Ustadz Ainun Najib dan Ustadz Fahru Rahman. Yang lainnya kelihatannya hujannya sangat-sangat ini ya, sangat besar ya. Imam hadir Ustaz, Imam. Anjir masuk kan. Tapi kalau di dilihat perjalanan Ustaz Afwan. Kalau di grup itu kelas kita rupanya sudah direvisi itu, sudah baru itu ya. Sudah masuk kayak gedung DPR itu kelasnya itu. Cuman yang on videonya beberapa orang, ada 4. Bagus ini. Kreatif ya. Terima kasih. Nanti kita diskusikan saja barangkali hipotesis komparatif. Ke hipotesis komparatif, jangan ke desain eksperimennya. Nanti di desain eksperimen ada Hadir Pak dosen. Ada true eksperimen, ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, ada kuasi eksperimen, dan yang ketiga, yang terakhir ya yang keempat itu ada factorial design. Jadi memang nanti pada hipotesis komparasi ini kita akan fokus pada penelitian eksperimen. Ya. Penelitian eksperimen itu ada 4 desain. Pertama, apa yang disebut sebagai desain pre-experimental design atau non-design. Artinya apa? Eksperimen tetapi masih ragu-ragu. Ya. Belum sepenuhnya melakukan eksperimen. Itu namanya desain pre-eksperimen. Yang kedua ada desain true experiment design. Atau dalam bahasa Indonesia, true itu artinya benar.
Jadi benar-benar melakukan kegiatan eksperimen ya. Nah, yang ketiga ada factorial design atau modifikasi dari desain through eksperimental. Yang terakhir yang keempat ada desain quasi eksperimen, yaitu pengembangan dari true experiment design. Nah, dari macam desain eksperimen yang 4 itu ternyata juga ada cabang desainnya. Pre-eksperimental itu ada di 3 desain. Ada one shot case study, ada one group pre-test post-test, ada in-text group comparison. Yang true eksperimen atau benar-benar melakukan eksperimen itu ada 2 desain spesifik. Pertama adalah post-test only control design, yang kedua adalah pre-test control design. Dan yang kalau faktorial eksperimen karena modifikasi true eksperimen tidak punya desain cabang. Tapi kalau kuasi eksperimen ternyata juga merupakan pengembangan dari true eksperimental, dia punya 2 cabang. Ada time series design, ada non-equivalent control group design. Ya. Secara spesifik nanti akan saya jelaskan satu-satu, tetapi tidak mungkin semuanya. Desain yang kira-kira ideal saja untuk dijadikan sebagai patokan tesis. Ya. Karena kalau kita akan mempelajari secara spesifik dan panjang waktunya dengan pre-eksperimen itu amat sangat rendah ininya, grade-nya rendah. Tetapi kalau level tesis itu masuk pada kuasi eksperimen atau faktorial eksperimental. Minimal kalau pakai true eksperimen pakai pre-test dan post-test ya. Pre-test control group design atau post-test control design. Itu. Nah, gini, seringkali gini, dalam beberapa ujian ilmiah, ketika ditanya oleh penguji, biasanya gini, apa masalahnya? Masalahnya gini, Pak, di sana metode pembelajarannya itu belum ada metode pembelajaran yang bagus. Nah, berdasarkan apa yang saya baca, yang pernah saya praktekkan tentang metode, metode simulasi, ini sangat bagus sekali, makanya saya sebagai peneliti ingin menerapkan metode simulasi ini kepada siswa di sekolah tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu kemudian dijawab dengan alasan tadi, maka dipastikan penelitian seperti itu masuk pada desain eksperimental. Karena peneliti tidak akan meneliti kondisi fakta apa adanya atau natural setting. Tetapi sudah dimanipulasi oleh peneliti atau peneliti ingin menerapkan satu metode tertentu agar terjadi perubahan pola pembelajaran yang berkualitas. Nah, dipastikan ketika peneliti seperti tadi, maka mengambil desain eksperimental atau eksperimen. Kualitatif itu natural setting, baik itu naratif, desain naratif, baik itu desain etnografi, baik itu desain grounded theory. Nah, kuantitatif itu ada 3 desain. Ada survei, ada korelasi, ada eksperimen. Nah, yang survei dan korelasi itu masih natural setting seperti kualitatif. Dia meneliti apa adanya saja. Kalau mau meneliti tentang profesionalisme guru fikih terhadap prestasi belajar siswa, dan itu sudah terjadi berlangsung di sekolah itu, ya berarti itu korelasi. Natural setting, kondisi yang alamiah. Atau ingin survei tentang kepuasan pengguna lulusan SMK ya apa begitu ya, atau masyarakat puas dengan karakter akhlak yang menjadi
program unggulan di sekolah tertentu. Nah, sebentar. Oke, jadi kalau peneliti ingin menerapkan metode, ingin menerapkan media, ingin menerapkan konsep yang belum ada di tempat penelitian, berarti itu masuk pada eksperimen. Karena ingin terjadi perubahan itu bukan dari tempat yang akan diteliti, tetapi muncul inisiasi, muncul literatur itu dari peneliti yang kemudian ingin diterapkan di tempat penelitian tersebut. Ya, tetapi jika hanya meneliti kondisi yang memang real di sana, maka dalam hal ini peneliti bisa melakukan penelitian secara natural setting, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan dua desain, yaitu desain survei dan desain korelasi. Oke, silakan kita tanya jawab saja, mangga. Sudah paham semua? Apa memang Ustadz Syarif nuansa- biasanya bertanya, silakan Ustadz Syarif. Ya, Ustadz Syarif, tafadhol. Fadal. Pak dosen, mungkin antara komparatif dengan asosiatif itu berbeda ya? Tadi kan komparasi itu ada komparasi yang korelatif, ya berhubungan, ada yang independen, gitu ya. Tapi bukan berarti yang korelatif itu seperti penelitian korelasi, bukan. Ya, jadi yang komparatif korelasi itu korelatif atau relatif, ya bukan korelasi, relatif atau berhubungan itu seperti umpamanya ingin menerapkan satu metode tertentu dengan metode, contohnya gini, efektivitas penggunaan media pembelajaran audiovisual haji dalam meningkatkan pemahaman praktek haji umpamanya, ya, praktek ibadah haji. Nah, itu penerapan metode itu berhubungan nanti. Berhubungan artinya apa? Apakah penerapan media audiovisual haji itu bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap praktek haji apa tidak? Nah, itu relatif, artinya berhubungan gitu ya. Tetapi itu bukan penelitian korelasi. Penelitian eksperimental yang nanti prosesnya akan menggunakan uji pretest dan post-test. Tergantung mau menggunakan true eksperimen dengan desain pre dan post-test desain atau menggunakan quasi eksperimen. Tapi cirinya kalau true eksperimen itu menggunakan random. Teknik samplingnya random atau acak. Sedangkan pre-eksperimen itu purposif. Makanya desain pre-eksperimen itu kayak desain eksperimenan. Karena apa? Kelas kontrol dan kelas eksperimennya ditentukan orangnya dan ditentukan jumlahnya oleh peneliti. Tidak diambil secara random. Makanya lebih objektif dan lebih terkontrol desain true eksperimen daripada pre-eksperimen. Dilihat dari bagaimana cara mengambil sampel secara random. Ya. Ini Ustaz. Jadi artinya antara komparatif dan asosiatif itu terjadi antara dua variabel atau dua hal ya, atau dua hal yang satunya dibandingkan, satunya ada hubungan pengaruh gitu. Ya, apakah metode yang akan diterapkan ini memiliki perbedaan? Ya, contoh tadi kan gini. Nanti kan kelas eksperimen itu ya akan dikasih media audiovisual haji, ya.
Sedangkan kelas kontrol itu dia diajarkan haji tapi menggunakan metode ceramah umpamanya. Yang satu menggunakan metode ceramah, yang satu menggunakan audiovisual. Nah, kelas eksperimen ini yang akan diuji. Tapi sebelum diuji, dites dulu. Namanya pretest. Nah, pretest ini untuk memastikan bahwa kelas kontrol dan kelas eksperimen ini memiliki strata yang sama. Memiliki strata yang sama. Artinya apa? Pemahaman yang sama terkait dengan praktek haji. Nah, nanti setelah dikasih treatment, kelas kontrol itu dikasih metode ceramah, penjelasan hajinya, sedangkan kelas eksperimen itu diberikan metode audiovisual atau media aplikasi haji, praktek haji umpamanya. Nah, kalau memang nanti hasilnya, nanti setelah itu ada post test, penilaian atau uji setelah pelaksanaan treatment. Nah, setelah selesai, nanti diuji. Nilainya signifikan mana? Kalau signifikan penggunaan media audiovisual itu, maka memang bisa dipraktekkan untuk penggunaan metode atau media pembelajaran di kelas lainnya. Ya, jadi lebih efektif mengajarkan praktek haji menggunakan audiovisual daripada ya menjelaskan praktek haji dengan menggunakan metode ceramah. Tetapi asumsi ini ditindaklanjuti dengan penelitian yang disebut sebagai experimental approach ya, dengan desain tertentu. Nah, jadi tidak hanya sekedar saya itu punya metode yang terbaik. Oh, tidak hanya asumsi saja. Kalau itu kan asumsi. Kalau saya terapkan, semua siswa itu bertanya semua. Semua siswa itu merasa senang. Nah, belum tentu. Maka justifikasi atau pembenaran terhadap metode yang kita terapkan kepada siswa, bahwa siswa itu merasa termotivasi dan efektif, maka perlu dilakukan eksperimental atau penelitian eksperimen. Ciri dari penelitian eksperimen adalah peneliti ingin menerapkan sesuatu yang belum diterapkan di tempat penelitian. Itu cirinya itu aja sudah. Nah, itu yang membedakan antara penelitian eksperimen dengan non eksperimen. Itu saja. Jadi artinya pilihan baik komparatif, asosiatif ataupun deskriptif itu mempengaruhi bentuk rumusan masalah penelitiannya pada saya. Sangat jelas sekali, sangat bagus. Bukan hanya itu, dari segi masalah saja. Ya, sebenarnya peneliti sudah dapat memetakan penelitian ini cocoknya menggunakan desain mana, ya, apakah kualitatif apa kuantitatif, kuantitatifnya apakah menggunakan korelasi ganda, regresi, atau mungkin menggunakan eksperimental. Itu sebenarnya ada pada kemampuan metodologi peneliti dalam menemukan solusi, ya, masalah pendidikan yang ada. Nah, itu betul sekali, cocok. Ya. Jadi untuk memilih desain atau mau kualitatif, mau kuantitatif, kuantitatifnya mau survei kah, mau eksperimen atau mau korelasi, itu tergantung satu, kemampuan secara metodologi dari peneliti. Yang kedua, kemampuan peneliti dalam menganalisa masalah kira-kira akan diselesaikan menggunakan konsep apa. Nah, dan juga ditunjang dengan literatur yang tersedia di perpustakaan e-learningnya peneliti atau di perpustakaan-perpustakaan yang sudah dirancang oleh peneliti untuk dicari literatur-literatur yang relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu. Jadi kalau sudah punya materi-materi itu, sebenarnya kita menentukan masalah itu nggak bingung. Biasanya kita menentukan masalah aja bingung. Seakan-akan tidak ada masalah. Padahal masalah itu di depan mata setiap hari juga ada. Tapi karena literasi kita masih kurang, sehingga kita tidak bisa memotret masalah yang sedekat itu pun tidak bisa dipotret gitu ya. Masalahnya adalah keterbatasan literasi ya gitu ya. Nah, itu. Padahal masalah ada di mana-mana. Padahal masalah pendidikan itu banyak sekali. Ya, karena masalah pendidikan ya, karena kita pendidikan agama Islam, ya tentu fokus pada itu.
maka literaturnya harus kita lengkapi, harus selalu upgrade ya. Yang terpenting itu upgrade. Jangan literatur lama yang sudah kemungkinan tidak dipakai lagi, konsepnya masih dipakai terus ya. Kecuali memang naskah-naskah klasik yang sakral. Ya, Al-Qur'an, hadis tentu sakral dan ini masih terus bisa ini. Tapi kalau naskah-naskah penelitian sosial yang bersifat praktis, ya contohnya dulu kan masih pakai KTSP umpamanya ya, KTSP. Tetapi sekarang masih pakai KTSP terus kurikulumnya, padahal sudah K13, bahkan sudah kurikulum terbaru, kurikulum merdeka. Nah, kita harus beradaptasi yang seperti itu. Karena apa? Ini yang akan menentukan literasi baru kita dalam menganalisa sebuah masalah secara faktual. Ya, mohon maaf Itu Pak, saja. ya Pak, ya baik, terima kasih Pak Hussein. Cuma ada satu Ya, lagi pertanyaan. Tadi Silakan. disebutkan bahwasanya literasi di antara literasi yang sakral seperti Al-Quran sama As-Sunnah itu ya, hadis-hadis itu ya. Tapi Ya. anak mencari di pedoman KTI mahasiswa STAI itu tidak diberikan contoh bagaimana cara menukil, bagaimana cara mengutip ya citasi tentang kalau misalnya menggunakan sumber Al-Quran atau hadis itu Pak dosen. Nggak menemukan di situ, saya cari-cari nggak menemukannya. Bagaimana cara atau mungkin pakai istilah lain, saya tidak menemukan Al-Quran, kata-kata Al-Quran, citasi menukil ayat-ayat ataupun hadis itu saya tidak menemukan di pedoman KTI mahasiswa STAI STAI Al-Muttaqin. Sudah di-share pedoman KTI-nya? Ya, 2020 ini sudah di-share. Oh, yang itu ya, yang PDF-nya ya? Ya, PDF. Ya. Karena editornya itu saya menulis ya. Cuman saya nih Iya, data ini. di antara editornya Pak Dr. Mamta Broni. Jadi kutipan itu tidak boleh langsung kepada Al-Qur'annya. Tapi pada muhaddisin atau pada mufassir. Nah, gitu ya. Kenapa? Nah, ini masalah estafet keilmuan. Bahwa interpretasi sebuah ayat-ayat sakral, ayat Al-Qur'an dan hadis, ya, ayat Al-Qur'an dan teks hadis, itu kita harus berpangku pada pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, bahkan riwayat-riwayat yang memaknai dari nilai-nilai itu. Nah, itu dikutip. Bahkan kalau seandainya gini, mau penelitian naskah ya, walaupun ya di STAI diperbolehkan. Contohnya begini, pendidikan keluarga dalam surat Ali Imran umpamanya. Nah itu ya, ada itu di desain library research atau penelitian kepustakaan. Desain contoh seperti itu kita sudah siapkan outline-nya, umpamanya ya. Nah itu tidak bisa kita langsung menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran yang peneliti atau penulis lakukan. Penulis atau peneliti dalam hal ini harus berpijak pada mufassir tertentu. Umpamanya mengutip pendapatnya Quraish Shihab, mengutip pendapatnya Ibnu Rus, mengutip pendapatnya umpamanya Al-Marawi, mengutip pendapatnya Ibnu Katsir. Dan nanti dari beberapa pendapat mufassir tentang ayat-ayat yang ada tentang pendidikan keluarga dalam surat Ali Imran itu jadikan tesis, antitesis, sintesa. Nah itu ada seninya di sana. Ya, saya kalau tidak lupa sudah mencantumkan hal itu melalui outline yang sudah ada, walaupun secara spesifik, secara detail, bagaimana cara editing ya. Tesis, antitesis, sintesa tidak dijelaskan secara eksplisit panjang karena itu nanti terkait dengan seni bimbingan dan kemampuan mahasiswa dalam membaca literatur. Itu ada slide kalau outline-nya sudah kita cantumkan bagaimana kutipan-kutipan bisa pakai apa, bisa footnote, innote, body note gitu ya, bisa itu. Dan bagaimana cara mengutip yang baik itu ada, walaupun para pressing belum muncul secara spesifik.
Baik. Ya. Saya lupa halamannya karena kemarin saya udah ngambil satu, cuman enggak ini. Nantilah kita secara spesifik akan membahas tentang KTI di kelas inilah. Ya nanti bisa sesi tanya jawab langsung saja maksud dari itu. Nah oke, boleh. Yang mana? Kira-kira yang ketanyakan? Ya tentang Al-Quran Boleh, sama silakan hadis di-share itu tidak disebutkan di daftar saja misalnya di sini kan. Dari kutipan itu kutipan langsung, sumber kutipan dan sebagainya. Jadi Oke. di Langsung bagian ke mana ininya, mungkin? ke dalamnya. Kalau di Yang daftar mana? isi memang tidak saya cantumkan secara spesifik ya. Yang bagian mana mungkin Pak dosen? Pak Dokter. Coba itu kan penulisan sumber kutipan langsung, coba 48, halaman 48 coba. 48. Ya. Oh, 48. Nah, tadi udah stop. Ya, oke. Nah, di sini secara umum ya dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Ya, baris pertama diketik mencorok sama dengan, nah contohnya gini, Imam ya menyatakan bahwa discourse nilai. Afan terputus Pak dosen. Oh ya, oke. Data ini. Sinyalnya. Ya sinyal. Itu tolong KTI itu bagi yang belum punya tolong di-share aja. Nah oke. Nanti tolong yang belum memiliki nih yang PDF-nya silakan di-share saja di teman-teman yang lainnya. Pernah di-share di grup ini. Ini kalau seandainya ini adalah ungkapan dari Mufasir, contoh umpamanya di sini adalah Ibnu Katsir umpamanya atau Al-Maraghi. Al-Maraghi menyatakan pendapatnya dalam surat Ali Imran ayat sekian menyatakan bahwa hal ini merupakan, nah di bawahnya nanti kata-kata Al-Maraghinya di sini yang dimiringkan itu kata-kata Al-Maraghinya nanti berdasarkan penafsiran Maraghi dari ayat tertentu. Nah itu nanti yang seperti itu akan membuat asik tesis, antitesis, sintesa, pertarungan pandangan antara umpamanya Al-Maraghi, antara Ibnu Katsir, antara umpamanya yang kontemporer versi Indonesia Quraisy Shihab umpamanya. Itu lebih asik sekali nanti gitu ya. Nah itu bisa jadi ada kesamaan, bisa jadi ada perbedaan. Contohnya begini, ternyata berdasarkan pandangan dari Al-Maraghi sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lebih cenderung bahwa pendidikan anak itu dimulai dari ayah dulu karena ayah memiliki kekuatan yang lebih dominan daripada ibu. Tetapi berbeda dengan Al-Maraghi yang cenderung lebih mengarah pada dominasi ibu agar bisa menjadi suri teladan yang baik di rumahnya. Berbeda lagi dengan Quraisy Shihab yang menyatakan tidak boleh keduanya saling menunjukkan kemampuan mendidik anak, tetapi harus berbarengan. Nah, yang seperti itu argumentasi Mufasir itu yang perlu ditonjolkan. Ayatnya satu, tapi argumentasi Mufasir berbeda-beda. Itulah yang membuat seni dalam menyusun kerangka argumentasi yang kokoh oleh peneliti gitu. Ya, gitu ya. Itu asik gitu. Itu dan bisa dipahami ya? Ya, baik. Terima kasih. Nah, gitu tuh. Jadi kadang kita itu hanya mengutip pendapat Ibnu Katsir tanpa bisa mengkritisi. Maaf, mengkritisnya bukan kita yang mengkritisi, tapi mengkritisi dari mufasir lain. Jadi wajarlah yang namanya pro kontra kan, yang namanya mufasir terdahulu kan tergantung waktu dan tempatnya. Ya kita fair saja sebagai kaum intelektual. Jadi bukan ayatnya, tetapi pandangan dari beberapa mufasir ini yang kita ramu sehingga memunculkan satu kerangka konseptual yang kokoh. Nah, gitu. Nanti kita bisa melihat apa perbedaan pemikiran mufasir tentang pendidikan Islam yang ada dalam surat Ali Imran antara Al-Maraghi, antara Ibnu Katsir, antara bahkan Ibnu Rus mungkin ya, Al-Ghazali, kemudian
Kalau di Indonesianya umpamanya Cak Nun, kemudian juga mungkin masuk lagi Quraish Shihab, akan lebih apa ya kokoh gitu. Itu kan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Lagi ramai. Barangkali ada yang tanyakan lagi, silakan. Jadi jangan sekali-kali menafsirkan ayat melalui tafsir sendiri, karena kita sebagai peneliti subjektivitas kita tinggi. Seakan-akan kita yang menafsirkan ayat itu menurut peneliti ayat ini menyatakan seperti ini. Kayak iya gitu. Padahal itu peneliti tahu seperti itu karena membaca tafsirnya orang kan begitu. Bisa jadi tafsir Al-Marawi, bisa jadi tafsir Ibnu Katsir atau Al-Jalalain, Sawi umpamanya. Fair saja dalam tafsir Sawi menyatakan ayat ini lebih menunjukkan pada hal yang seperti ini. Tetapi berbeda dengan Ibnu Katsir yang cenderung ayat ini sebenarnya tidak qot'i, masih dzonni, masih bisa dipertentangkan. Nah, gitu. Jadi Anda itu tinggal mengungkapkan perdebatan argumentasi antara satu mufasir dengan mufasir lain, dan itu menarik sekali, gitu ya. Itu dalam kerangka kajian literatur, gitu. Ya tidak dalam menghakimi, ini saya tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir karena Ibnu Katsir itu terlalu ini ya, Ibnu Miskawi kemudian juga ya ini terlalu Mu'tazilah ini, saya itu bukan. Kalau seperti itu maka objektivitas kita sebagai peneliti akan hilang. Kita mengalir saja menyampaikan pro kontra antara satu mufasir dengan mufasir lain. Tujuannya kita ingin mencari konsep yang paling kokoh, ya, yang paling kokoh gitu. Kira-kira perbedaannya apa, persamaannya apa, tapi kemudian akan satu garis pada prinsip apa. Nah, prinsip pendidikan keluarga itu sebenarnya harus didominasi oleh istri, oleh ibu, atau oleh ayah. Apa justru beberapa pendapat mufasir ini dalam surat Ali Imran mendorong kedua-duanya atau peran orang tua dalam mendidik anak secara bersama-sama sehingga lebih kuat. Nah, itu yang akan muncul itu konsep-konsep seperti itu. Ya, model-model seperti itu. Nah, kalau dipadukan dengan korelasional ya atau eksperimen, ya tentu umpamanya ingin menerapkan metode umpamanya gini, penerapan pendidikan keluarga dalam surat Ali Imran di madrasah Al-Hidayah umpamanya. Wow, pakai eksperimen, tapi literatur lengkapnya menggunakan tafsir-tafsir yang ada gitu kan, bisa jadi gitu. Itu menarik juga. Gitu Ustaz ya. Baik. Oke, ini mendekati maghrib ini 17.40 ini. Bagaimana ini? Iya, kayaknya sudah selesai. Sudah ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebenarnya pengen terus diskusi karena waktunya sudah mulai maghrib. Iya. Dan kita ya nanti kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan. Amin. Amin. Saja Amin. mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.